Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lestiani dari kelas 1B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Awal kedatangan Islam di Nusantara. Beberapa teori menjelaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, tetapi baru tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yakni Perlak tahun 1293 dan Samudra Pasai di Aceh tahun 1297. Selanjutnya, berkembanglah pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Sumatera Utara, lalu menyebar ke Pulau Jawa dan ke Indonesia bagian timur. Ada kalangan yang menyatakan bahwa memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 Masehi dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Baghdad ibu kota Abbasiyah oleh Hulagu. Kehancuran Baghdad menyebabkan pedagang muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat atau Kambai, India. Dasar dari teori ini adalah kurangnya fakta menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, Eropa. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Pendukung teori Gujarat adalah Snook Horgronge, W.F. Stutterheim, dan Bernard H.M. Fleck. Para ahli yang mendukung teori Gujarat lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia atau Italia yang pernah singgah di Perlak atau Perurela tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Teori yang kedua yaitu teori Arab atau Mekkah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekkah atau Madinah. Waktu kedatangannya pada awal abad ke-7 Masehi. Pada awal abad Hijriah, bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin memerintah, Islam sudah memulai ekspedisinya ke Nusantara. Teori Mekkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Jajaningrat. Teori ini menjelaskan bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia, singgah ke Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13 Masehi. Pandangan teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekkah. Teori ini menitik beratkan tinjauannya pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Persamaan tersebut diantaranya yang pertama peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atau syahidnya Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur syura. Di Minangkabau bulan Muharram disebut bulan Hasan Husain. Di Sumatera Tengah sebelah barat disebut bulan Tabut dan diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai. Keranda tersebut disebut Tabut diambil dari bahasa Arab. Yang kedua, adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Al-Hajjaj. Sekalipun Al-Hajjaj telah meninggal pada 310 Hijriah atau 922 Masehi, tetapi ajarannya berkembang terus dalam bentuk puisi sehingga memungkinkan Syekh Siti Jenar yang hidup pada abad ke-16 dapat mempelajarinya. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harkat di nisan Makam Malik Saleh dan Makam Malik Ibrahim di Gersik dipesan dari Gujarat.
Islam di Cina banyak mendapat pengaruh dari Persia yang kemudian dikenal dengan bangsa Hui. Seiring dengan perkembangan perdagangan dan alur jalur sutra, sangat memungkinkan terjadi interaksi antara pedagang Cina Muslim dengan pedagang Nusantara. Seorang musafir Cina yang bernama I Chang pada tahun 671 telah melakukan perjalanan di Kanton menuju ke Sumatera dengan penumpang kapal Iran. Asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ide dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah diantaranya yang pertama, perlunya pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam karena peranan umat Islam telah rusak dan hilang di berbagai bidang. Misalnya bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan bidang keagamaan. Yang kedua, memurnikan kembali ajaran Islam yang telah tercampur dengan berbagai paham sehingga muncullah tahyul, khurafat, bid'ah, dan syirik di kalangan masyarakat muslim. Yang ketiga, mempertahankan regenerasi Islam di masa kini dan mendatang, karena derasnya arus kristenisasi di Indonesia. Dan yang keempat, mengembalikan citra Islam di kalangan pemuda dan remaja, serta pelajar karena derasnya informasi dan kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia telah mempengaruhi kepribadian umat Islam. Persyarikatan ini merupakan produk modernisasi yang juga menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi ini telah berdiri sebelum Indonesia merdeka dan mempunyai andil besar dalam usaha kemerdekaan negara Indonesia. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan dirinya pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Quran surat Al-Imran ayat 104. Disimpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.